Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ketika keluar rumah harus menggunakan masker dan harus sering cuci tangan. Untuk materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita akan membahas Bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Materi pembelajarannya yaitu pertama akan mempelajari mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiganya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Keempatnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Untuk pertemuan pertama, kita akan bahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ini HAM. Kemudian di sini ada pengertian hak asasi manusia menurut John Locke. Jadi HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Jadi HAM ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci sekali. Kemudian menurut Frans Magnus Suseno, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian menurut HAM menurut Meriam Bodiharjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa ada perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. Jadi orang itu mempunyai hak asasi manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Di sini ada undang-undang yang mengatur mengenai HAM, jadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi hak itu merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian di sini juga menurut John Malterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, dia mengartikan HAM yaitu hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dari pengertian tersebut maka ada hakikat dalam HAM terkandung dua makna. Yang pertama yaitu HAM itu merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua yaitu HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Ini menurut John Malterson. Kemudian HAM juga mempunyai ciri-cirinya. Yang cirinya ada 4, ada bersifat hakiki, bersifat universal, bersifat utuh dan tidak dapat dibagi, kemudian bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Bersifat hakiki di sini maksudnya bahwa hak manusia telah ada sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus. Jadi ibu yang mengandung itu anaknya itu punya hak untuk hidup juga. Kemudian bersifat universal. Ini hak
asasi manusia sifatnya universal, berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi HAM ini dimiliki oleh setiap insan manusia yang ada tanpa terkecuali, tidak ada diskriminasi ini ya. Yang ketiganya bersifat utuh atau tidak dapat dibagi ya. Jadi maksud sifat HAM yang utuh dan tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang keempat bersifat tetap atau tidak dapat dicabut, tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. HAM yang telah melekat pada setiap manusia sejak lahir dan hidup tidak akan hilang selama dia masih hidup sampai meninggal. Ini adalah 4 ciri-ciri HAM. Kemudian landasan penegakan terhadap HAM, di situ ada landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat manusia sama derajat dan martabatnya ya. Yang keduanya Tuhan menciptakan manusia, semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian selanjutnya prinsip hak asasi manusia. Jadi universal tadi ya di seluruh dunia. Jadi prinsip mengatakan bahwa semua orang di seluruh dunia manapun ya, agamanya apapun, warga negaranya manapun ya, memiliki hak yang sama. Yang kedua, prinsip tak terbagi ya, semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak dapat diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Selanjutnya, prinsip hak asasi manusia yang ketiga, prinsip saling bergantung. Ya, contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung kepada terpenuhnya hak atau pendidikan. Ya. Kemudian prinsip saling terkait, bahwa satu hak akan selalu terkait dengan yang lainnya, entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memiliki agama dan kepercayaan, dan hak-hak yang lainnya. Nah, ini prinsip saling bergantung itu ya, kalau dia kerja, dia juga harus dapat upahnya, ada haknya. Kewajiban asasi manusia. Ini mulai kewajiban kita bahas. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban asasi manusia dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Dalam konteks HAM, ya, seseorang bisa mendapatkan haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Ya. Contohnya yaitu tadi kerja ya. Jadi ketika dia bekerja, kewajibannya kerja, kemudian dia punya hak untuk mendapatkan upah ya. Kemudian di sini juga diatur ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 1 Ayat 2, kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi artinya kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan HAM. Selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi seorang mendapatkan hak dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Kemudian ini contoh pelanggaran HAM ya. Jadi ada penindasan serta merampas hak rakyat posisi ya, dengan cara yang sewenang-wenang. Menghambat, membatasi dalam kebebasan pers. Kemudian ada hukum diperlakukan secara tidak adil dan juga tidak manusia, itu juga termasuk contoh pelanggaran HAM.
Manipulatif, membuat aturan-aturan pemilihan umum sesuai dengan keinginan dari penguasa. Ini juga tidak boleh. Ada penegakan hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap rakyat dan oposisi. Oposisi itu di luar pemerintahan ya. Diskriminasi adalah pembatasan atau pengucilan serta pelecehan yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga sebagai contoh pelanggaran HAM. Penyiksaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik itu jasmani maupun rohani. Ini juga termasuk pelanggaran HAM ya. Lanjut. Jenis-jenis HAM ada hak asasi pribadi, personal, rigid ya. Jadi kebebasan untuk berpergian, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam berkumpul, berorganisasi ya. Kebebasan dalam memilih, memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Itu kita diberi yang namanya kebebasan. Kemudian selanjutnya ada hak asasi politik ya, kita punya hak untuk dipilih ya, dan memilih dalam suatu pemilihan ya. Kita juga punya hak untuk memilih presiden, atau kita juga punya hak untuk dipilih ya. Hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam mendirikan partai, itu kita punya hak gitu ya, hak politik. Kemudian ada hak dalam membuat usulan untuk petisi ya. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi hukum ya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama. Ada namanya equality before the law. Semua sama di hadapan hukum ya. Jadi hukum itu tidak boleh tebang pilih ya, harus sama ya. Jadi hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum yang sama. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi ya. Kita punya hak untuk kegiatan jual beli, melakukan perjanjian kontrak, kemudian sewa menyewa, hutang piutang, memiliki kebebasan dalam memiliki sesuatu, kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas. Nah, itu ya untuk ekonomi. Kemudian hak asasi peradilan ya, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum pengadilan ya. Contohnya ketika mohon maaf orang yang tidak mampu kemudian dia ditangkap oleh kepolisian, dia juga punya hak untuk ada pembelaan, ada pengacara nanti disediakan oleh pemerintahan ya. Hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan seterusnya. Kemudian hak asasi sosial budaya, hak untuk menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya dan seterusnya. Ya, ini setelah membaca materi di atas, jadi nanti kalian buat satu pertanyaan beserta jawabannya. Jadi kalian buat satu pertanyaan, kemudian disertai dengan jawaban. Yang kedua, kalian menjawab apa arti penting mempelajari konsep hak asasi manusia. Jadi apa? Kemudian yang ketiga, apakah janin dalam kandungan dan orang yang baru meninggal belum dimakamkan ya memiliki HAM? Ini kalian tinggal jawab. Yang terakhir yang keempat, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan non-derogable rights dalam hak asasi manusia ya. Ini ada kata-kata di sini, kalian bisa baca sendiri. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.